OS baru dari Advan ini harganya nggak kalah murah dari pendahulunya. Ini adalah Advan Eclipse Plus. Berbagai keunggulan yang ditawarkan Advan Eclipse harusnya tetap ada di OS baru ini. Tapi karena ini versi Plus, pastinya ada peningkatannya dong. Nah, apa aja peningkatannya ya? Di sini ada Bluetooth versi 6.0, standar baru itu ya. Lebih modern dari 5.4 di Eclipse sebelumnya. Lalu, daya tahan baterainya. Itu ada peningkatan janji sampai penggunaan 9 jam dalam sekali isi ulang. Udah mantap banget nih. Menariknya, untuk OS terjangkau, Advan menjanjikan ada dukungan aplikasi untuk Eclipse Plus ini. Lalu ada peningkatan apa lagi? Lalu apakah peningkatan yang ditawarkan bikin OS ini terasa jadi OS yang salah harga lagi? Kita akan coba bahas dalam video review kita kali ini. Oke, buat yang belum tahu, awal tahun 2025 Advan tuh udah ngerilis Eclipse OS mereka yang terasa seperti salah harga. Kemahalan? Bukan, justru kemurahan. Apa yang ditawarkan OS itu membuatnya sangat layak untuk kelas harga yang awalnya di 200 ribuan. Nah, mendekati akhir tahun 2025, Advan ngerilis Eclipse Plus yang harusnya jadi versi yang lebih tinggi dari Eclipse Polos tadi. Harganya lebih tinggi dong. Tenang, menurut kami harga awalnya tetap rendah juga ya. Oke, langsung aja kita mulai review Advan Eclipse Plus ini dari lihat isi paket penjualannya. Nah, dalam paket penjualannya tentu saja ada sepasang earbud Eclipse Plus lengkap dengan charging case-nya. Lalu ada kabel USB A to C untuk isi ulang charging case dan ada juga paket dokumen. Eartip-nya gimana? Iya, ini kan OS ya. Kalau pakai eartip masuk ke dalam kanal telinga, jadi nggak open lagi dong ya. Malah nggak sesuai dengan sebutan Open Ear Wireless Stereo. Udah nggak lagi ya. Ya, ini kan OS kebuka di sini. Nah, untuk desainnya, earbud Eclipse Plus ini menggunakan gaya ear clip yang mirip seperti pendahulunya. Jadi dipasang ke telinga kita dengan dijepitkan ke daun telinga. Kurang lebih seperti ini ya. Ada yang bilang bentuknya seperti anting atau giwang gitu ya. Nah, opsi warna yang tersedia itu ada purple seperti yang kita pakai dalam pengujian ini, ada juga cream white, pink, dan black. Oke, earbud ini terdiri dari dua bagian yang dihubungkan bridge atau gagang yang melengkung itu. Kita lihat dulu di bagian dengan bentuk dasar bulat. Di ujung bagian ini ada grill tempat keluarnya suara. Nah, suara dihasilkan oleh dynamic speaker 12 mm yang ada dalam bagian ini. Ada area dengan aksen metalik di sisi luar bagian ini. Ada satu lubang di area tersebut, tapi ini bukan lubang mikrofon ya. Nah, kita beralih ke bagian lain yang memiliki bentuk dasar rounded rectangle. Dalam bagian ini ada baterai earbud dengan kapasitas sekitar 50 mAh. Nah, di sisi dalam bagian ini ada penanda apakah earbud untuk telinga kiri atau telinga kanan. Di ujung ada dua konektor untuk koneksi ke pogo pin yang ada di charging case-nya. Di sisi luar ada area dengan aksen metalik juga. Ada juga lubang yang berisi mikrofon dan lampu indikator di area tersebut. Apakah cuma itu aja? Ternyata tidak. Permukaan area ini ternyata bisa digunakan untuk touch input. Nah, nanti kita lihat ya ada gesture touch apa aja yang tersedia untuk OS ini. Harganya segini ada touch inputnya segala. Nah, sekarang kita beralih ke charging case-nya. Nah, desain seperti ini ya terbilang nyaman dipegang karena bodinya yang membulat begitu ya. Di sisi depan case terdapat satu lampu indikator. Sementara di sisi belakang terdapat satu port USB-C untuk isi ulang daya baterai charging case-nya. Ukurannya sih ya cukup kompak kok yang satu ini. Nah, kalau penutup charging case dibuka, kita bisa lihat tempat untuk meletakkan kedua earbud di dalamnya. Bagaimana tombol reset? Nah, itu tidak tersedia. Jadi, untuk ngereset OS ini bisa dilakukan dengan gesture touch di earbud. Nanti kita kasih tahu bagaimana caranya. Kita lanjut bahas case-nya lagi. Case ini mengusung baterai 500 mAh. Nah, untuk janji daya tahan baterainya, Advan menyebutkan kalau dalam sekali isi ulang kedua earbud, kita bisa mendapatkan penggunaan sampai 9 jam. Menurut Advan, charging case ini bisa digunakan untuk ngisi ulang OS sekitar 3 kali. Jadi total dengan charging case-nya kita bisa mendapatkan waktu pakai sekitar 36 jam. Nah, untuk bobot earbud OS ini sekitar 4,6 sampai 4,7 gram. Jadi sepasang earbud itu bobotnya sekitar 9,2 sampai 9,4 gram. Sementara untuk chargingnya bobotnya di 36 gram. Terbilang ringan ya. Jadi total buat OS ini kalau dibawa semuanya ini ada di 45 gram saja. Oh ya, earbud OS ini punya rating IPX4. Wow, jadi mau kena cipratan air atau kena hujan tipis-tipis, ya ada keringat tipis-tipis masih aman di sini. Nah, sekarang coba pakai OS Advan Eclipse Plus ini. Tentunya OS ini harus kita pairing dulu ke perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk pairing pertama, OS akan otomatis masuk ke mode pairing saat dilepas dari charging case. Setelah pairing berhasil, OS ini sudah bisa digunakan untuk telepon atau menikmati musik. Nah, untuk pengendalian media lewat gesture touch, ada beberapa yang tersedia. Tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk play atau pause. Tap 3 kali di earbud kiri untuk previous track, 3 kali di earbud kanan untuk next track, dan tap dan tahan 2 detik di earbud kiri untuk volume down, tap dan tahan 2 detik di earbud yang kanan untuk volumenya up ya. Sementara untuk pengendalian panggilan ada juga gesture
tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk terima panggilan masuk atau menutup panggilan yang sedang berlangsung. Lalu kita bisa juga tap dan tahan 2 detik di earbud kiri atau kanan untuk menolak panggilan yang masuk. Selain itu kita juga bisa melakukan tap 7 kali di earbud kiri atau kanan untuk mereset koneksi OWS. Nah ini berguna kalau kita butuh pairing ini ke perangkat yang lain. Sayangnya secara standar belum ada gesture yang disediakan untuk memanggil asisten digital di smartphone ya. Ini sebelumnya tersedia sebetulnya di Advan Eclipse. Ya berkurang dong fungsinya. Ya ternyata tidak. Kalau dibutuhkan kita bisa atur fungsi untuk memanggil asisten digital tersebut ke salah satu opsi gesture yang tersedia lewat aplikasi pendukung OWS ini. Ya, ini yang berbeda. Ada dukungan aplikasi untuk Advan Eclipse Plus. Ini yang nggak tersedia di Eclipse sebelumnya. Kita bisa pakai aplikasi Original Sound namanya. Aplikasi ini ada di Google Play Store kok ya. Nggak usah dari website mana gitu ngambilnya, nggak usah. Terbilang langka ya, OWS atau tvOS yang terjangkau tapi ada dukungan aplikasinya. Nah, selain pengaturan fungsi gesture, ada apa aja di aplikasi ini? Coba kita lihat ya. Nah, fungsi pemantauan sisa baterai di kedua earbud ini tersedia per 10% aja tapi ya, bukan sampai yang per 1%. Ya oke lah ya nggak apa-apa. Sayangnya sisa baterai di case ini nggak bisa kita pantau lewat aplikasi. Benar-benar untuk earbud kiri dan earbud kanan doang. Lalu ada fungsi Find Device. Ini akan membuat kedua earbud mengeluarkan suara untuk mempermudah kita menemukan posisi earbud. Misalnya kalau jatuh dan keselip gitu. Nah, lalu ada juga switch untuk game mode. Ini membuat delay atau latensi jadi lebih rendah. Membuat OS ini jadi bisa lebih cocok lagi untuk main game. Tapi tentunya ini tidak akan membuat latensinya rendah sampai serendah kalau kita pakai headset berkabel ya. Nah, selain itu, umumnya fitur ini akan membuat kestabilan koneksi sedikit dikorbankan dan mungkin kualitas suara juga agak sedikit dikorbankan. Lalu yang menarik, di sini ada EQ setting. Ya, ada dukungan equalizer di aplikasi ini. Secara standar ada beberapa preset yang tersedia seperti yang defaultnya alias di flat ini ya. Lalu ada popular, dance, classical, jazz, dan slow song. Nah, kalau butuh ngatur manual equalizer ada opsi customize yang memungkinkan kita membuat dan menyimpan 2 preset equalizer kreasi kita sendiri. Lumayan ya, kalau butuh fine tuning karakter OS opsinya ada nih. Nanti masalah tuningnya kita bahas ya pada saat pengujian. Lalu ada juga switch dual device connection. Ini kalau mau OS terhubung ke 2 perangkat yang berbeda. Tentunya secara bergantian ya, tergantung perangkat mana yang lagi mengeluarkan suara atau membutuhkan suaranya keluar. Lalu ada juga opsi lain seperti change name, OTA upgrade, serta reset headset. Nah kurang lebih seperti itu ya aplikasi pendukung penggunaan Advan Eclipse Plus ini. Oke, sekarang coba kita cek kualitas suara dari OS ini. Sebagai catatan, OS ini mendukung kodek SBC dan AAC. Untuk pengujian tentunya kita pakai AAC. Sementara untuk equalizer, sementara kita pakai default, alias ini flat alanya dia gitu ya. Nah kalau kita dengarkan berbagai lagu, bass terbilang ya ada lah ya, dan memang bisa membuat suara yang kita dengarkan tuh terasa berisi. Masih jauh dari sekedar ada doang sebetulnya ya. Menariknya, memang bukan yang super rapi, sebenarnya bassnya terasa cukup bulat dan tidak terlalu berlebihan gitu ya, atau malah agak kurang. Untuk banyak orang mungkin kurang di sini ya. Sementara untuk mid ini masih terjaga, belum yang bisa dibilang jernih-jernih amat, tapi bukan yang jelek juga di sini. Nah untuk treble sayangnya ini masih agak kurang rapih, masih terasa cukup menusuk aja ya. Tapi setidaknya ini bukan yang nggak ada treble-nya. Jadi secara umum masih terasa ada kelasnya lah suaranya. Untuk separasi suara terbilang biasa aja, tapi nggak buruk, bukannya kecampur muffle jadi satu juga. Dan ini wajar untuk OS yang terjangkau. Nah saat kami coba meningkatkan volume ke 70% ke atas, ada sedikit penurunan kualitas suara, terutama treble yang jadi lebih tajam dan separasi yang terasa agak kurang oke di sini. Nah, sekarang kalau butuh fine tuning karakter suara, equalizer di aplikasi pendukung tentunya bisa membantu. Respon OS terhadap perubahan equalizer juga terbilang cukup baik. Bahkan menurut kami, pengujian kami di awal tadi agak kurang pas buat kalian. Saya akan menyarankan equalizer bentuk seperti ini. Ya, saya mungkin bukan yang paling detail, tapi paling tidak kalau dibentuk seperti ini equalizernya, iya, bassnya di boost. Benar, ini akan jadi ya mungkin cocok untuk kebutuhan umum ya. Kalau bassnya di boost terjadi perubahan karakter menurut saya. Di mana kita jadi nggak perlu kencang-kencang untuk naikin suaranya. Bahkan kita di 40% aja itu udah kencang sebetulnya. 50% itu udah maksimum kalau kita masih mau dengar suara sekitar. Di 60-70% ini udah mirip-mirip kayak pakai tvOS. Udah sulit mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Dan yang menariknya bassnya naiknya jauh sekali. Ini membuat karakter berubah. Jadi treble tidak terlalu terasa karena kita tidak perlu naikin tinggi-tinggi banget ya. Jadi kalau kita naikin 75% itu udah nggak make sense. Menurut saya udah kurang pas 70%. 60 lah paling tinggi harusnya. Di situ kita udah merasakan bahwa bassnya ada. Dan entah kenapa begitu bassnya diangkat, midnya itu juga keangkat.
tiba-tiba jadi oke suaranya. Karakternya berubah. Saran saya, kalau tidak mau menyesal pakai yang satu ini, sebelum dihidupin, naikin dulu aja bassnya. Baru kalian coba, kira-kira bassnya mau senaik apa? Yang jelas, flatnya dia itu nggak begitu flat ya. Mungkin malah agak sedikit cenderung bassnya kurang di situ jadinya rasanya. Yang disayangkan di sini tidak ada preset untuk bass boosting seperti ini. Nggak ada, harusnya ada preset untuk bass boosting seperti ini. Jadi dari awal hidupin langsung bass boosting langsung beres rasanya. Setelah setting seperti ini kita akan merasakan ini jadi beda, jadi lebih rapih bahkan. Dan di sini dia jadi sangat berbeda dibandingkan Eclipse yang lama. Jauh berbeda dari Eclipse yang lama. Jadi kesimpulannya dengan sedikit pengaturan OWS dengan harga yang miring banget ini kualitas suaranya jadi mantep sebetulnya untuk kelas harganya ya. Jangan berharap yang super-super rapih banget juga enggak gitu. Nah sekarang kita bicara soal mikrofon dari OWS ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini perekaman dengan mikrofonnya. Oke, saat ini kita coba simulasikan riuhnya kemacetan untuk menguji kemampuan noise cancelling dari Advan Eclipse Plus yang satu ini. Nah, kalau kita pakai mic dari OWS-nya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah suara saya masih terdengar dengan cukup jelas? Oke, selanjutnya kita coba lagi, tapi kali ini noise-nya kita ganti menggunakan musik yang keras. Nah, sebagai perbandingan, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara hasil perekaman dari smartphone yang kita pakai untuk merekam video ini. Kalau yang ini adalah hasil perekaman menggunakan OWS Advan Eclipse Plus yang satu ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah suara saya masih terdengar dengan cukup jelas? Oke, jadi kurang lebih seperti itu kualitas hasil perekaman menggunakan mikrofon OWS Advan Eclipse Plus yang satu ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang mari kita lihat daya tahan baterainya. Kita coba dengan volume 50%. Ini udah kencang sih sebetulnya ya, 50%. Kodenya tentunya AC, dan dari beberapa kali pengujian, baterai kedua earbud ini baru habis setelah sekitar 9,5 sampai 10,5 jam. Jadi ini udah cukup sesuai dengan klaimnya Advan, bahkan sedikit lebih lama dari klaimnya Advan. Sementara untuk charging kedua earbud di charging case kita coba itu ya selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Tentunya itu dari kosong sampai penuh ya. Kalau pengguna sehari-hari kan nggak segitu harusnya ya. Nah, untuk harga OWS Advan Eclipse Plus ini dipasarkan dengan harga resmi di 289.000. Ini resminya ya. Dan menariknya ini hampir tidak berbeda dari harga resmi Advan Eclipse saat dulu dirilis di awal. Oke. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini OWS. Desain terbuka seperti ini membuat noise dari sekitar kita tentunya masih bisa masuk ya ke telinga kita. Tapi karena posisi speaker dari earbud ini cukup dekat dengan lubang telinga dibandingkan Advan Eclipse ya, suara di sekitar itu akan sulit terdengar dengan baik bahkan di setting volume sekitar 50%. 50-60 tuh udah kayak hampir terisolasi dari luar gitu ya. Nah, kalau pakai OWS ini untuk jalan atau lari di jalan raya, saran kami sih ya jangan nyampe 50% lah ya, supaya kita bisa lebih awas dengan kondisi sekitar kita. Kemudian, kalau kalian kurang sayang dengan telinga kalian dan mengatur volume suara di atas 80%, menurut kami sih penurunan kualitas suaranya terbilang cukup terasa ya. Apalagi kalau dalam kondisi masih flat tadi ya treble terasa tajam. Jadi saran kami tuning dulu dan nggak usah lah naik sampai 80%. Kemudian, di sini tidak ada dukungan untuk pemantauan sisa baterai di charging case di aplikasinya. Nggak ada di sini sayangnya ya. Dari sisi menariknya, pertama, dia punya dukungan aplikasi. Ini hal yang terbilang langka ya untuk OWS dan TWS yang harganya udah ya bahkan nyentuh 200 ribuan, bahkan ada tadi sampai di bawah 200 ya. Lalu, dia punya dukungan equalizer, bahkan custom equalizer dalam aplikasinya, dan hasilnya memang mantap. Dan sebaiknya pada saat pertama kali pakai langsung tune dulu yang satu ini. Dan hasilnya ya suara yang ditawarkan jadi terbilang memadai untuk sebuah OWS yang terjangkau. Bass bisa terasa di sini. Bukan yang super-super renyah atau super-super bulat seperti yang ada di 1 juta, tapi udah mantep kok yang satu ini. Kemudian daya tahan baterai earbud terbilang relatif baik ya, bisa nyampe sekitar 10 jam dalam sekali isi ulang penuh. Dia masih punya rating IPX4, jadi masih aman kalau kena percikan air tipis-tipis. Jadi kalau kena hujan ringan atau kena keringat saat olahraga, aman yang satu ini. Lalu dia punya 4 opsi warna. Dia udah support game mode dan ada dual device connection juga. Masih ada ANC di mikrofon, bukan yang luar biasa, tapi seenggaknya masih ada lah ya. Bobotnya cukup ringan dan dimensinya juga nggak besar-besar amat untuk dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian dia sudah support Bluetooth versi terbaru. Oke, pertanyaannya, OWS ini untuk siapa? Tentunya buat siapapun yang lagi nyari OWS dengan harga terjangkau. Advan Eclipse Plus ini menawarkan beberapa peningkatan dari pendahulunya dengan harga yang masih di kisaran harga yang sama sebetulnya. Nah, pertanyaannya, apakah pengguna Advan Eclipse harus upgrade ke Eclipse Plus? Buat saya, ya, upgrade aja.
ini beda banget sama yang sebelumnya. Terutama kalau udah dicun, beda banget dari yang sebelumnya. Peningkatannya lumayan jauh. Lagi pula harganya juga murah banget. Dan tentunya ini akan cocok buat kalian yang mungkin sudah punya TWS 2 biji di rumah ya. Rasanya pengen nyoba pertama kali OWS ya, bukan karena butuh tapi pengen nyoba aja. Cocok buat nyoba yang namanya OWS itu seperti apa. Kenapa? Karena harganya murah ya. Ya, jadi secara umum kami bisa bilang bahwa Eclipse Plus ini terbilang adalah sebuah pilihan OWS terjangkau, bahkan mungkin sangat terjangkau, yang sangat menarik dan sulit untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV. Bentar. Tadi kan sebetulnya kita mau menjawab pertanyaan, apakah yang satu ini OWS yang salah harga seperti Eclipse pendahulunya? Menurut kami sih yang satu ini terlalu salah harga. Terlalu salah harga yang satu ini. Harganya kemurahan parah.